Oke, kali ini kita akan membuat video untuk konfigurasi manufacturing dan juga transaksinya seperti apa gitu ya. Oke, untuk konfigurasi manufacturing sendiri, yang pertama adalah tentu kita perlu membuat sebuah bill of material. Baik. Oke, kita akan membuat bill of material di sini dengan produk yang sudah kita buat ya. Oke, sorry. Nah, ini di produk yang di header kita akan pilih finish good-nya. Ya, jadi untuk memproduksi finish good dengan kuantiti 1 itu kita akan membuat komponennya, yaitu ada raw material A sebanyak 1, kemudian raw material B kita membutuhkan 2 ya. Kita contohnya seperti itu. Oke. Nah, dari sini sudah cukup. Ini secara bill of material yang standar ya. Jadi hanya hasil produksinya apa, kemudian raw materialnya apa, atau komponen yang dibutuhkan apa di sini. Seperti itu. Terus untuk yang sedikit advance ya, kita bisa aktifkan work order di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan work order itu apa. Oke, setelah kita aktifkan work order ya, nanti kita akan membuat sebuah work center atau mesin produksi ya, seperti itulah. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah work center. Misalkan kita akan namanya mesin mixing dulu ya. Mesin mixing. Misalkan. Terus kita bisa set apa namanya dari efisiensinya ya. Terus kemudian misalkan mesin ini perlu set up time, misalkan 10 menit ya, 10 menit 0 second. Terus clean up nya itu butuh waktu 15 menit. Oke, nah kemudian kita bisa langsung masukkan cost per jamnya untuk mesin ini. Jadi nanti overhead cost itu bisa langsung dihitung secara otomatis di Odoo. Seperti itu. Ini misalkan cost per jamnya itu untuk mesin mixing menghabiskan 20.000. Ini contoh ya. Terus kita bisa set di sini akun expense-nya itu ada overhead mesin nggak ya di sini. Atau contohnya production. Misalkan inilah ya, kita ambil contoh akun expense-nya mungkin salah, tapi kita ambil contoh ini aja. Oke, nah kemudian di mesin ini kita bisa masukkan alternatif work center-nya. Kalau misalkan nanti mesin mixing nomor 1 ini rusak, kita bisa masukkan alternatifnya. Nah, bisa seperti itu. Terus kita bisa set juga kodenya. Jadi misalkan ada mesin mixing yang banyak gitu ya, mungkin kita perlu kode mesin mixing 01, nanti 02, 03. Nah, ini seperti itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ada yang apa namanya penting lagi, yaitu working hours-nya di sini. Working hours. Jadi mesin ini itu berjalan waktunya atau jam kerjanya itu seperti apa. Nah, ini contoh dari standar Odoo-nya ya. Ya 40 jam per
minggu ya. Jadi Monday itu 8 jam, Tuesday 8 jam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus dari sini kita bisa juga setting kapasitasnya, produk kapasitasnya di sini. Jadi misalkan untuk kapasitas mesin mixing ini itu hanya 100, kapasitasnya misalkan cuma 50 untuk produk finish good ini. Jadi maksimum sekali mixing itu kapasitasnya 50. Nah, terus kalau kita mempunyai equipment ya, misalkan mesin mixing ini punya layar monitor gitu ya. Kita bisa lakukan di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Cuman ini nanti akan pengaruhnya ke maintenance ya. Jadi sepertinya nanti akan saya jelasin ke video yang terpisah. Oke, nah dari sini kita settingnya adalah cukup ini dulu ya. Oh ya, targetnya 90% dengan time efficiency 100%. Itu untuk targetnya. Terus kita juga bisa buat tag mesin ini. Jadi misalkan beberapa tagging ya atau pengelompokan kita bisa buat, misalkan ini mesin mixing gitu ya. Ini contoh aja misalkan. Nah, kemudian kita akan buat satu mesin lagi yang namanya mesin cutting. Ini dengan kodenya cut 01 dan taggingnya mesin cutting. Oke, terus cost per hoursnya untuk mesin cutting itu lebih murah, misalkan hanya 12.000 ini misalkan ya. Terus nah ini per employee ini sebenarnya kita bisa masukkan, tetapi nanti harus ada modul tersendiri untuk menghitungnya, itu shop floor nanti baru bisa menghitung per employee-nya. Nah, untuk mesin cutting itu kita perlu setup time-nya itu hanya 5 menit. Kemudian untuk clean up-nya itu hanya butuh waktu 2 menit misalkan. Oke, nah dari sini kita mesin cutting itu kan nggak ada kapasitasnya ya, kan dia hanya motong, 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 motong secara terus-menerus, jadi tidak ada kapasitasnya. Jadi kita akan kosongkan kapasitasnya di sini. Terus kita akan save. Nah, dari sini kita sudah mempunyai dua work center, mesin mixing dan mesin cutting. Oke. Oke, nah dari situ kita masuk ke operation namanya. Oke. Sini kita akan menambahkan operation yang namanya operation mixing. Untuk bill of material finish good A menggunakan mesin mixing dengan durasi ya, dengan durasi defaultnya misalkan 1 jam, atau kita bisa compute juga misalkan sudah ada datanya ya, jadi dia bisa otomatis compute last 10 work order. Nah, sekarang kita settingnya yang mix dulu. Jadi dari default durasi 1 jam, terus karena ada membutuhkan beberapa waktu untuk setup dan clean up, jadinya total 1 jam 25 menit. Ini secara defaultnya ya. Terus kita bisa kasih instruksi. Jadi kan biasanya kalau produksi itu kan ada ada proses instruksi gitu ya. Misalkan ini tuh instruksinya harus ngapain aja gitu. Misalkan di sini kita bisa masukkan instruksinya, atau kita bisa upload gambar dan segala macam. Misalkan ada instruksi.
Cuman kita akan kosongkan dulu ya. Nah, cost based on ini nanti mempengaruhi di accounting untuk overhead cost-nya. Actual time itu benar-benar kita hitung berdasarkan actual time dia start stop di dalam sistem. Kemudian ada theoretical time itu langsung kita ambil berdasarkan si default durasinya. Kita akan jalankan yang actual time. Oke, kemudian kita akan menjalankan lagi proses cutting ya tadi. Bomnya sama, kita pilih work centernya yang mesin cutting, dan mesin cutting juga mungkin cutting kita akan buat lebih cepat ya, jadi hanya 30 menit 30 menit aja, jadi lebih cepat ya. Kita hitung berdasarkan actual time dan fix juga, instruksinya kita lewati juga. Nah, dari sini hubungannya dengan bom apa? Kita lihat bom yang sudah kita buat tadi. Di sini akan muncul namanya tab operation. Nah, tab operation ini itu nanti jadi untuk memproduksi finish good A itu ada 2 step yang harus dilakukan atau 2 operation yang dilakukan, yaitu mixing dulu. Jadi ada proses mixing raw material A dan raw material B. Setelah di mixing kemudian akan dipotong, di cutting. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi itulah operation dan box center nantinya seperti itu. Terus kita bisa buat apa namanya additional miscellaneous-nya di sini kayak misalkan manufacturing lead time-nya, terus days to prepare-nya, kemudian batch size, terus ada juga manufacturing readiness-nya gimana nih kalau misalkan komponennya sudah available atau first component operation are available. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita bisa seperti ini. Misalkan komponen raw material A ini hanya raw material A yang perlu di mixing ya. Kita bisa tuliskan di sini ini dilakukan di apa namanya proses mixing gitu. Terus yang raw material B itu yang di cutting. Nah, bisa seperti itu. Makanya dia buat when component first operation are available. Jadi proses manufacturing bisa langsung berjalan ketika raw material A sudah available. Walaupun raw material B belum available gitu. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan coba buat manufacturing ordernya ya. Jadi surat perintah produksinya seperti apa. Kita akan buat manufacturing order di sini untuk oh ya sebentar. Di sini kita lupa menjelaskan seperti ini. Jadi untuk membuat finish good A sebanyak 1 itu artinya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit ya. Ditambah dengan total durasinya berarti lebih ya. Hampir 2 jaman ya karena ada clean up. Ada jam lebih jadi ada clean up dan apa namanya setup time. Jadi nanti akan terhitung secara otomatis di situ. Nah, ini kita akan coba buat manufacturing ordernya untuk finish good A. Oke, nah finish good A kita akan produksi sebanyak 5. Oke. Nah, kemudian kita confirm di sini. Secara otomatis nanti akan muncul perhitungannya ya. Jadi untuk memproduksi 5, kita perlu raw material A sebanyak 5, raw material B sebanyak 10. Ini sudah perhitungan sesuai dengan quantity bom tadi ya, dengan
statusnya available karena memang stoknya lebih ya, ada banyak tadi kita sudah masukkan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya work order. Jadi ada manufacturing order, ada juga work order. Nah, work order itu adalah eh, dipecahkan berdasarkan operation. Jadi kalau misalkan ada dua operation, nanti akan muncul dua work order dengan satu manufacturing order. Nah, seperti itu. Kita nih contohnya akan plan ya. Kita akan plan nih manufacturing ini kita plan. Kemudian kita akan start work ordernya. Nah, untuk work order kita bisa start dari sini. Kita bisa lihat ada apa namanya proses work order yang harus kita jalankan, yaitu ada mixing, work order mixing, kemudian ada cutting. Nah, karena kita tadi set dependency ya, jadi kita belum bisa menjalankan proses cutting karena harus proses mixing terlebih dahulu. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat expected duration-nya itu 1 jam 25. Nah, real duration-nya berapa? Ya, ini apa namanya? Setelah kita klik eh, kita buat employee dulu ya. Karena untuk melakukan real duration-nya ini kita harus buat employee. Oke. Nah, kita jalankan work order-nya. Dari sini timer akan berjalan ya, akan berjalan. Oke, nah mungkin nanti setelah 1 jam ya atau mungkin berapa kita akan selesai. Nah, kemudian proses mixing kita anggap sudah selesai. Terus selanjutnya adalah proses cutting. Kita jalankan juga di sini. Jadi setelah proses mixing selesai, kita bisa menjalankan proses cutting yang selanjutnya. Nah, di sini kita menjalankan proses cutting dan apa namanya timernya juga langsung berjalan seperti itu. Nah, setelah proses apa namanya cutting selesai ya, kita set sebagai done. Oke. Nah, kita bisa lihat apa namanya di sini itu kita bisa eh, laporkan hasilnya ya. Jadi misalkan hasilnya setelah proses cutting ini selesai sudah menghasilkan 5. Nah, kita langsung klik produce di sini. Nah, setelah done itu nanti secara stok itu sudah masuk. Nah, kita juga bisa lihat di product move di sini sebenarnya. Jadi ada raw material B dan raw material A yang berkurang dari lokasi stok ya. Kemudian ada finished good yang bertambah di sini di lokasi stok sebanyak 5. Seperti itu. Jadi raw materialnya udah berkurang dan finish good-nya juga sudah bertambah secara stok. Kita juga bisa lihat apa namanya di sini reporting work order-nya itu ada beberapa proses ya atau beberapa reporting. Nah, contohnya ada work order analysis di sini. Ini kita hilangkan dulu ininya. Nah, ada dua work order nih contohnya. Jadi ada mesin mixing, ada expected durasinya 2 jam, terus ini 1 jam. Nah, terus kita bisa bandingkan dengan eh, duration deviationnya atau kita real durationnya berapa ya. Jadi real durationnya itu tadi cuma 40 detik, yang ini 38 detik karena tadi kan hanya sebentar ya. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih proses produksinya seperti itu dan configure untuk manufacturingnya seperti itu. Untuk yang proses simple. Nah, setelah itu misalkan ini ternyata ada kesalahan atau mungkin ada
unassembly lagi gitu ya, kita bisa mengklik unbuild di sini. Jadi nanti secara stok akan balik lagi. Jadi nanti si raw materialnya akan balik lagi kalau hasil stok dan apa di finish good-nya stoknya itu akan berkurang kembali. Seperti itu. Jadi benar-benar dibalikan atau bisa diretur lah seperti itu. Jadi ini fiturnya untuk unbuild. Jadi tinggal satu kali klik, nanti akan muncul transaksi unbuild-nya. Seperti itu. Nih, jadi kuantitinya 5 akan kita balikan lagi ke stok. Oke, terus kita ambil. Jadi record unbuild 001. Nah, secara apa product move kita bisa lihat juga di sini ini untuk product move yang manufacturing ya. Terus di sini ada unbuild. Kita lihat. Oke, nah kemudian kita bisa lihat product move-nya juga di sini. Nah, di sini nanti kebalikannya yang apa manufacturing tadi, MO tadi, yaitu dia mengurangi finish good yang sudah ditambahkan, terus menambah raw material yang sudah dikurangi sama tadi. Jadi ini ada proses cancel manufacturing, bisa menggunakan unbuild. Nah, terus sebenarnya ada masih beberapa planning gitu ya, kayak planning work order. Itu mungkin nanti akan dijelaskan di video yang selanjutnya ya, karena itu termasuk panjang juga dan banyak konfigurasi yang perlu dilihat juga. Nah, untuk sekarang proses standar untuk manufacturing order dan unbuild dan setting manufacturing order itu seperti ini. Jadi terima kasih ya.